Hai Genia semua. Kembali lagi bersama kakak di rumah belajar Genio. Kali ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah untuk kelas 7 IPA kurikulum Merdeka. Langsung aja nih kita belajar tentang hakikat ilmu sains. Sebelumnya kakak mau bertanya, menurut kalian apa ya sains itu? Kemudian coba deh kalian ingat kembali topik IPA apa yang paling kalian sukai sewaktu di SD? Apakah itu tentang tumbuhan, hewan, gaya, atau bahkan antariksa? Terus kenapa sih kalian menyukai topik tersebut? Nah, IPA atau ilmu pengetahuan yang kita pelajari sewaktu SD itu merupakan ilmu sains. Nah, kita mau kenalan lebih dalam nih tentang ilmu sains dan metode-metode ilmiah. Sebagai ilmu pengetahuan, sains didefinisikan terhadap beberapa hal. Berikut merupakan hakikat sains, terdiri dari dua, secara sederhana dan juga secara luas. Sains secara sederhana didefinisikan atau diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik. Jadi, apapun yang berkaitan dengan alam dikategorikan sebagai ilmu sains. Kemudian, secara luas, sains didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Jadi, sains itu bukan ilmu yang sembarangan atau yang asal-asalan, perlu melalui beberapa proses atau tahapan untuk menentukan prinsipnya. Genius, perlu Genius ketahui ya, ternyata sains merupakan ilmu yang sangat luas. Berikut beberapa cabang ilmu sains, di antaranya 1. Biologi, 2. Kimia, 3. Fisika, 4. Geologi, 5. Astronomi, dan 6. Ada ekologi. Wah, banyak sekali ya. Wah, ternyata Genius, selain ilmu sains yang luas, setiap cabang ilmu sains memiliki cabangnya juga loh, seperti cabang-cabang ilmu biologi. Di antaranya, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang binatang atau hewan. Kemudian ada botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya ada entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan yang terakhir ada mikrobiologi, ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil atau mikroorganisme dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Kemudian cabang-cabang ilmu sains yang selanjutnya ada cabang fisika nih. Ada apa saja ya? Pertama ada mekanika, ilmu yang mempelajari gerak benda. Kemudian ada elektronika, ilmu yang mempelajari tentang arus listrik dan kemagnetan. Dan ada juga nih optika, ilmu yang mempelajari tentang alat-alat optik. Selanjutnya ada cabang-cabang dari ilmu geologi, di antaranya vulkanologi, ilmu yang mempelajari tentang gunung berapi, seismologi, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi, dan paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil yang ditemukan di bumi. Selanjutnya ada cabang-cabang ilmu kimia. Di antaranya ada ilmu farmasi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Kemudian ada radiokimia, ilmu yang mempelajari tentang zat-zat radioaktif. Kemudian kimia organik, ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang terdapat pada makhluk hidup. Dan ada juga kimia anorganik, ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia dalam suatu benda. Sekarang kakak pengen tanya lagi nih, siapa sih ilmuwan favorit kalian? Ilmuwan adalah orang yang melakukan penelitian ilmiah. Ilmuwan meneliti dan mengumpulkan data. Mereka mempelajari hal-hal baru melalui observasi, eksperimen,
dan analisis data. Siapa nih di sini yang bercita-cita menjadi ilmuwan? Wah, kira-kira ini foto dari siapa ya? Albert Einstein, Al-Khawarizmi, Isaac Newton, Galileo Galilei, Thomas Alva Edison, dan B.J. Habibie. Kira-kira mereka siapa ya? Beliau-beliau ini adalah daftar ilmuwan terkemuka di dunia. Ini hanya sebagian saja genius, masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kontribusi luar biasa untuk dunia pengetahuan di dunia ini. Nah, ternyata dari Indonesia kita juga punya ilmuwan terkemuka loh, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau dikenal sebagai Bapak Dirgantara Indonesia, di mana beliau memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk teknologi pesawat di Indonesia. Nah, kalau ngomongin tentang sains, maka kita langsung nih kepikiran tentang laboratorium IPA. Apa ya laboratorium IPA? Laboratorium adalah tempat melakukan eksperimen atau penelitian ilmiah. Kemudian, laboratorium ini memiliki alat-alat khusus loh teman-teman yang digunakan para ilmuwan untuk melakukan eksperimen. Dan yang ketiga, laboratorium juga memiliki peraturan untuk menjaga keselamatan kerja. Jadi para ilmuwan sangat memperhatikan peraturan-peraturan dan juga keamanan dari laboratorium IPA. Kira-kira apa saja ya alat-alat laboratorium? Kita mau kenalan nih dengan alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium dikelompokkan berdasarkan fungsi penggunaannya, seperti untuk mengukur bahan, untuk mencampur bahan, untuk mengamankan peneliti, dan untuk mengamankan bahan. Kita mulai dari alat untuk mengukur bahan. Yang pertama ada gelas ukur, bentuknya seperti gelas yang digunakan untuk mengukur bahan. Kemudian ada labu ukur, selanjutnya ada pipet ukur, dan ada neraca yang sering kita gunakan untuk menghitung massa. Selanjutnya kita mau kenalan dengan alat-alat yang digunakan untuk menyampur bahan nih. Di antaranya ada batang pengaduk, kemudian ada Erlenmeyer, yang ketiga ada tabung reaksi, keempat ada pipet tetes, kelima ada gelas kimia. Selanjutnya kita akan kenalan dengan alat-alat yang digunakan untuk melindungi keselamatan peneliti atau biasa kita kenal dengan APD, alat perlindungan diri. Ada apa aja ya? Yang pertama, yang paling utama adalah jas laboratorium. Yang kedua ada sarung tangan yang digunakan untuk mengambil bahan yang sifatnya berbahaya. Kemudian ada kacamata yang melindungi mata peneliti dari radiasi ataupun zat-zat yang berbahaya. Kemudian ada masker yang digunakan agar peneliti tidak menghirup gas-gas beracun. Dan ada juga sepatu nih yang digunakan untuk melindungi kaki kita. Jadi untuk bekerja di laboratorium kita memerlukan APD ini ya teman-teman. Selanjutnya ada alat untuk mengamankan bahan. Jadi bukan hanya mengamankan diri kita juga perlu mengamankan bahan sehingga bahan tersebut tidak terkontaminasi dengan bahan yang lain. Ada apa saja ya? Yang pertama ada statif dan juga ada clamp. Kemudian ada boss head dan ada juga segitiga porselen. Di dalam laboratorium, kita akan bekerja dengan alat dan juga bahan-bahan yang berbahaya. Jadi, perlu sekali teman-teman untuk melindungi kita dari bahan-bahan tersebut. Salah satunya dengan mengenal dan memahami tanda serta simbol-simbol bahaya yang ada di laboratorium. Ada apa saja ya? Berikut merupakan tanda dan simbol bahaya di laboratorium. Ada bahan yang mudah meledak. Kemudian ada simbol untuk bahan kimia yang mudah teroksidasi. Ada yang mudah terbakar, sangat mudah terbakar, beracun, sangat beracun, beriritasi, sifatnya korosif dan berbahaya bagi lingkungan. Warning! Selalu perhatikan tanda-tanda di samping saat berada di laboratorium ya, agar kita terhindar dari kecelakaan kerja. Nah,
Kalian penasaran gak sih bagaimana langkah-langkah ilmuwan untuk memulai percobaan? Kira bagaimana ya langkah kita untuk memulai percobaan ilmiah? Sebelum melakukan eksperimen atau penelitian, ilmuwan terlebih dahulu merancang percobaan yang akan dilakukannya, sehingga tertata nih prosedur-prosedur ilmiah. Apa saja ya yang perlu kita persiapkan? Kita perlu merancang percobaan ilmiah. Langkah-langkahnya terdiri dari observasi, yaitu melakukan pengamatan awal menggunakan panca indera. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah membuat dugaan sementara. Selanjutnya ada rancang percobaan, di mana kita menentukan prosedur serta alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kita bereksperimen, yaitu melakukan percobaan sesuai prosedur dan tujuan percobaan. Dan selanjutnya kita dapat mengambil data dan kesimpulan berdasarkan eksperimen yang telah kita lakukan. Selanjutnya dalam penelitian ada juga nih yang namanya variabel. Variabel itu adalah faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian. Terdapat 3 jenis variabel ya. Yang pertama, variabel bebas, yaitu faktor yang menentukan faktor lain. Contohnya, perbedaan jenis tanah yang digunakan. Kemudian, ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dihasilkan dari variabel bebas. Contohnya, kecepatan pertumbuhan kecambah. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap. Contohnya jumlah air dan cahaya matahari. Oke, kita akan lanjut nih ke dalam pengukuran dalam percobaan sains. Dalam percobaan sains, kita perlu memastikan bahwa data kita valid. Untuk menentukan data kita valid atau tidak, kita harus melewati sebuah pengukuran, sehingga percobaan kita nantinya bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran dalam percobaan sains terdiri dari 2 jenis, dan yang sifatnya kuantitatif, yaitu dinyatakan dalam angka-angka. Ada juga yang sifatnya kualitatif, yaitu dideskripsikan menggunakan kata-kata saja. Nah, sekarang dalam pengukuran kita akan kenal dengan besaran dan satuan. Masih ingatkah teman-teman dengan besaran dan satuan? Besaran adalah istilah yang kita gunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Nilai dalam artian angka ya teman-teman. Jadi besaran itu biasanya yang memiliki angka. Contohnya volume air dan suhu udara. Contoh untuk besarannya bisa dinyatakan dalam 5 atau 10 liter, kemudian 100 derajat atau 50 derajat. Itu disebut sebagai besaran. Selanjutnya ada satuan. Satuan adalah istilah yang digunakan sebagai pembanding dalam besaran. Teman-teman bisa mengingat satuan dengan merek ya. Contohnya satuan massa adalah kilogram. Kalau tadi besarannya 10, maka satuannya kilogram. Disatukan menjadi 10 kilogram. Nah, ternyata besaran itu ada beberapa macam loh. Besaran terdiri dari 2 macam, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi semua bisa lihat nih, besaran pokok terdiri dari 7 ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari percampuran 2 atau lebih besaran pokok, mulai dari luas, volume, massa jenis, hingga momentum. Selanjutnya ada macam-macam satuan. Satuan juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada satuan internasional atau satuan baku, yaitu satuan yang digunakan secara umum di mana saja. Contohnya Kelvin untuk suhu, kilogram untuk massa. Dan juga ada satuan tidak baku, yaitu satuan yang digunakan di daerah tertentu saja. Contohnya yard, ada jengkal, dan yang lainnya. Nah, kita sudah selesai belajar tentang ilmu sains dan metode ilmiah. Sekarang waktunya kita berlatih ya. Nomor 1, sains memiliki berbagai cabang ilmu. Ilmu yang memiliki fokus terhadap serangga disebut A. Mikrobiologi, B. Zoologi, C. Insektabiologi, atau D. Etnomologi. Nomor 2, berikut ini yang merupakan cabang sains di ilmu kimia. A. Zoologi, B. Farmasi, C. Geologi,
D. Vulkanologi. Nomor 3, seorang ilmuwan yang memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat Indonesia adalah A. Isaac Newton, B. Galileo Galilei, C. Thomas Alva Edison, D. B.J. Habibie. Nomor 4, berikut ini alat laboratorium yang berfungsi sebagai alat ukur, kecuali A. Pipet ukur, B. Labu ukur, C. Erlenmeyer, D. neraca. Nomor 5, untuk mencampur bahan-bahan kimia menggunakan alat berikut: A. Sarung tangan, B. Erlenmeyer, C. Bush-Head, D. segitiga porselen. Nomor 6, berikut ini aturan yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan percobaan di laboratorium. A. Mengambil bahan tanpa sarung tangan, B. Tidak menggunakan jas dan sepatu laboratorium, C. Memperhatikan tanda-tanda bahan di laboratorium, D. Makan dan minum. Nomor 7, gambar berikut menjelaskan bahwa bahan bersifat A. Korosif, B. Asam, C. Mudah terbakar, D. Mudah meledak. Nomor 8, menentukan dugaan sementara percobaan merupakan tahap A. Observasi, B. Eksperimen, C. Hipotesis, D. Prosedur. Perhatikan judul percobaan berikut. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Variabel terikat pada percobaan tersebut adalah A. Pengaruh intensitas cahaya, B. Pertumbuhan kecambah, C. Tanah dan suhu yang digunakan, D. Perbedaan tempat penanaman. Nomor 10, pasangan besaran pokok dan satuan yang tepat adalah A. Suhu Fahrenheit, B. Volume liter, C. Intensitas cahaya mol, atau D. Kuat arus ampere. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.